kabar pemirsa? Senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda. Tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil, dan terpercaya Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus Hotshot, sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun. Ya kalau ngomong Mas bilang adil nggak adil ya sebenarnya nggak adil. Makanya tadi tim pengacara bilang pikir-pikir. Pokoknya doakan saja, saya syukuri ini semua. Ironis, di tengah kusyuknya umat muslim berlomba-lomba mendulang pahala di bulan suci Ramadan, lagi-lagi Saipul Jamil tersandung kasus yang menggebrak mata publik. Bagaimana tidak, usai menyatakan rasa tidak terima atas vonis 3 tahun yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas kasus pencabulan anak di bawah umur, Samsul kakak Saipul justru terjaring Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK atas dugaan suap kepada panitera hakim. Tak tanggung-tanggung, Samsul yang kini ditahan di Rutan Guntur, Jakarta Selatan pasca ditangkap pada hari Rabu kemarin, langsung diganjar status tersangka, lengkap dengan ancaman pasal berlapis Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Tidak hanya itu saja, bersama kakak Saipul, 2 pengacara Saipul dengan inisial K alias Kasman Sangaji dan BN atau Berta Natalia Ruruk Kariman pun tak luput dari jerat hukum. Ironisnya, Samsul kakak Saipul lah yang selama ini justru paling vokal menyuarakan ketidakbersalahan sang adik, justru diduga menyerahkan uang suap dengan jumlah yang mendulang kata wow, 250 juta rupiah yang kini menjadi barang bukti berikut ini. Operasi tangkap tangan tersebut sekitar jam 11. Ini diambil dari 4 lokasi yang terpisah. 7 orang itu inisialnya adalah BN, kemudian K, pekerjaannya adalah sebagai pengacara, kemudian SH, kakak dari SC yang dituntut oleh jaksa penuntut umum 7 tahun dan 100 juta. Kemudian menginginkan pengurangan dan hasilnya putusannya adalah 3 tahun dan pasal yang diberikan adalah pasal 292. Dari 7 orang tersebut ditetapkan 4 orang sebagai tersangka dan dinaikkan ke tingkat penyidikan. Kemudian terhadap BN, kemudian juga K sebagai pengacara dan SH yang dalam posisinya statusnya ada tersangka juga sebagai pemberi dalam hal ini. Kepada ketiga orang tersebut disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mau tak mau, status kakak Saipul lengkap dengan pengacaranya yang kini menjadi tahanan KPK pun menjulangkan teka-teki baru. Begitu vokal menyuarakan bahwa Saipul tidak bersalah dan tidak terima mendulang vonis 3 tahun penjara. Mungkinkah ada sandiwara lobi-lobi untuk mengurangi hukuman Saipul Jamil yang faktanya justru sejak awal dituntut jaksa dengan hukuman 7 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah? Sebuah misteri yang kini bergantung dari penyidikan pihak KPK. Yang jelas, sejak awal vonis hukuman Saipul pecah, pihak korban DS sudah membeberkan adanya kejanggalan di balik putusan sidang Saipul tersebut. Ya kalau kami lihat ada kejanggalan dari mulai awal penyidik menetapkan tersangka itu melakukan tindak pidana yang lebih fokus terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Tuntutan jaksa penuntut umum pun Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, kenapa dalam putusan pengadilan ke KUHP dialihkan yang tadinya dituntut oleh Undang-Undang Perlindungan Anak? Ancaman minimalnya 5 tahun sampai 15 tahun dan dendanya itu ratusan juta ke atas. Tetapi yang ironisnya kita tadi dengar yaitu diputus oleh majelis hakim 3 tahun bahkan dendanya tidak ada. Kecewa banget saya. Dia divonis 3 tahun itu saya sangat kecewa banget. Ada apa di balik itu?
Ironisnya, jumlah uang fantastis 250 juta rupiah yang kini menjadi barang bukti dugaan suap diduga hanyalah sebagian kecil dari bahan suap pihak Saipul dengan panitera hakim. Selain uang 250 juta rupiah, kabarnya masih ditemukan pula uang berjumlah 700 juta rupiah di dalam mobil. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah demi membeli pengurangan waktu tahanan di dalam penjara, Saipul rela mengerahkan uang dalam jumlah nyaris 1 miliar rupiah? Entahlah, yang pasti secara mengejutkan pihak KPK menguak bahwa Saipul bahkan rela menjual rumahnya demi mendapatkan uang dalam jumlah fantastis tersebut. Benarkah Saipul rela menjual rumahnya di kawasan Kelapa Gading berikut ini demi usaha suap menghindari lamanya hukuman penjara? Uang yang ada di mobil benar ada ditemukan, tapi sampai saat ini penyidik dari hasil pemeriksaan belum bisa dipastikan dan belum dijawab uang itu dari mana. Angkanya benar 700 juta. Informasi sementara segitu 700. Sumber uang suap ini informasi dari hasil pemeriksaan sementara memang adalah dari terdakwa SC. Jadi dia sampai menjual rumahnya untuk ini, tapi ini juga belum kita lakukan pengembangan. Hari ini masih sedang dilakukan pengembangan. Tak pelak tanda tanya besar pun mencuat. Ada apa dengan Saipul Jamil? Selalu menyatakan diri telah dizolimi dan mendapatkan perlakuan tidak adil. Mengapa faktanya Saipul bahkan rela menjual rumahnya demi usaha suap dengan total 950 juta rupiah demi mengurangi vonis hukuman penjara? Entahlah, yang jelas gara-gara pihak Saipul dan pengacaranya tertangkap tangan berusaha melakukan suap, sederet pihak pun konon mulai kebakaran jenggot. Ketika jelas-jelas Kasman Sangaji dan Berta kini ditahan atas kasus suap, konon sederet pengacara Saipul yang lain pun berlomba-lomba melakukan penyangkalan. Yang jelas, faktanya kini Samsul, kakak Saipul yang paling vokal, kini harus mengikuti jejak sang adik terpuruk dalam tahanan yang ironisnya gara-gara kasus suap di tengah Ramadan. Semua demi Saipul Jamil sang adik. Itu Ibu Ipa yang minta ya, Pak. Ibu siapa, Bu? Ibu itu atas permintaan siapa, Bu? Ini satu hadiah, Bu. Saya tidak pernah tahu ada uang, dan saya tidak pernah ada komunikasi tentang uang, dan saya hanya berkonsentrasi bagaimana membela Saipul Jamil di dalam persidangan. Jadi bukan mau keluar negeri ya, tidak ada keluar negeri, karena saya hanya mau ke Ternate ketemu klien saya. Ditangkap ya, Kak? Kami sangat menyesalkan terjadinya ini, dan saya pun sama sekali baru tahu diterangkan oleh pihak KPK. Sebelumnya sama sekali tidak ada pembicaraan untuknya khusus ke saya. Karena apa? Saya dalam memberikan bantuan hukum ini terhadap SJ, itu saya mengonsep tentang langkah-langkah apa, seperti konsep eksepsi, konsep pembelaan, konsep keterangan-keterangan saksi ahli. Nah itu saya menggunakan by email. Karena kan undang-undang tindak pidana korupsi, baik yang memberi dan menerima, ya pernah. Dan ini saya rasa tidak cukup sampai di sini, akan dikembangkan. Artinya kalau memang benar mereka melakukan penyuapan dengan nilai nominal berapa, ya kan? KPK akan mengusut uang itu apa sih? Pasca mengalami insiden pengeroyokan di Serang, Banten, kini Ustadz Solmed selalu dikawal oleh sang istri April Yasmin. Seperti yang terjadi kemarin saat Ustadz Solmed melakukan tausiah di Bekasi, April selalu mendampingi. Benarkah April masih merasa trauma dengan insiden pengeroyokan terhadap suaminya? Dan seperti apa perkembangan kasus Ustadz Solmed di mana panitia acara juga sudah melaporkan kepada pihak kepolisian? Simak beritanya hanya di Hotshot sesaat lagi.